Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, memasuki minggu yang terakhir di bulan Agustus ini, mari kita tetap bersyukur di tengah-tengah gelombang terombang-ambing oleh situasi di dunia pekerjaan, di dunia pelayanan. Kita tentu tidak lepas dari itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara merindukan dan sudah merasakan kerinduan itu dengan bersama-sama meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Untuk itu, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Saudara, di tengah-tengah setiap persoalan Bapak dan Ibu serta saya, ini seringkali juga harus terkecoh oleh suasana, terbawa oleh suasana. Tetapi apapun itu, mari kita berbahagia, kita bersukacita, kita memuji nama Tuhan. Dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 362, kita pujikan bersama-sama. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan berikan perintah ini kepada kita demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, kalau boleh jujur, kita manusia ini pernah mengalami bentuk-bentuk kesalahan, sefatal apapun, pernah mengalami itu. Tetapi kemudian Tuhan merelakan kasih-Nya turun atas umat-Nya. Dan perintah ini diberikan. Dan ketika perintah ini diberikan, kalau ada salah, yes, pasti ada salah. Kita pasti ada sesuatu yang bahkan membawa kita kepada hal-hal yang baik itu sengaja maupun tidak sengaja, kita ini berbuat sesuatu yang salah dan harus diakui. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita yang mengasihi Tuhan ketika melihat kesalahan orang lain, ketika melihat kebobrokan orang lain, ketika melihat kekurangan orang lain,
kita jangan menjadi dan menjadikan. Pertama menjadi pencaci maki yang ulung, lalu menjadikan sampah. Harus kita angkat, citranya harus kita angkat. Syukur-syukur kemudian ada pertobatan di sana, ada pengakuan di sana. Nah, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Nah, untuk itu kalau kita menyesal atas dosa-dosa kita, mari kita bersama-sama ekspresikan, kita wujud nyatakan di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 39. Bersama-sama kita pujikan. Jemaat Tuhan, di dalam Roma 11 ayat 29, ini wujud dari kasih Allah, anugerah dari Allah. Mengatakan demikian, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tuhan itu tahu bahwa manusia itu rentan, berpotensi berbuat jahat. Ketika kejahatan itu dilakukan, ya mungkin tipis lah, tidak yang ganas-ganas sampai pada pembunuhan, pemerkosaan, pembegalan dan sebagainya. Barangkali tipis, salah bicara, sengaja bicara yang hal-hal yang buruk, yang kotor. Tetapi dia tidak menyesali kasihnya, dia tetap berikan panggilannya. Dan itu luar biasa sekali baiknya Tuhan. Dan ketika Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang memberikan kerelaannya untuk tetap mengasihi sesama, dan panggilannya kasih kepada sesama itu pada manusia yang diciptakan itu. Maka saat ini untuk menjaga ritme itu, menjaga supaya tetap harmonis antara manusia dengan Allah. Di dalam petunjuk hidup baru dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini dia. Kita akan bersorak-sorak atau bangga melihat orang lain itu melakukan kejahatan kepada orang lain. Tapi kemudian ketika orang lain itu berbuat jahat kepada kita, apa yang bisa kita lakukan? Membalas. Karena zaman primitif, Bapak Ibu Saudara, yang namanya pembalasan itu, balaskan dendamku, balaskan kekalahanku dan sebagainya. Itu primitif. Sekarang kan milenial, ada perubahan zaman, berubah juga dong manusianya. Nah, ketika berubah yang terjadi adalah ini. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, sekalipun sejahat-jahatnya. Susah? Enggak. Selama kita ada niatan, selama kita mengandalkan kekuatan Tuhan, orang lain salah, aku ampuni. Barangkali Tuhan memakai aku untuk mengingatkannya. Nah, itu Bapak Saudara, mari kita sanggupi perintah Tuhan ini dengan bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan di Kidung Jemaat nomor 50 bagian A. Kita pujikan. Hidup
Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Sempurna, Allah yang bertahta dalam kemuliaan di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan cinta-Mu dalam hidup ini. Engkau selalu memberkati kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Panggilan-Mu dan juga kasih-Mu tidak Kau sesali. Yang terbukti ketika sampai hari ini Tuhan, Engkau tetap menjagai kami. Syukur kepada Allah. Bapakku yang sempurna, Bapakku yang baik, bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Ngebyok saat ini kami mohon padamu untuk setiap saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumahnya sendiri. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami purna perawatan Oknam di rumah sakit Ibu Atin Winarni Tuhan. Mari Tuhan berkati supaya selepas dari kepulangannya ke rumah benar-benar mendapatkan kesegaran dari Tuhan. Dan Tuhan tetap berikan penghiburan bagi suami terkasih dan juga untuk anak-anaknya. Dan juga untuk setiap saudara kami yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Tuhan berkati, Tuhan sendiri yang naungi dengan kasih-Mu sehingga pengharapan dan imannya tidak lepas ketika mereka didera berbagai macam penyakit ya Tuhan. Allahku yang baik, saat ini menyerahkan untuk mereka yang terhilang, mereka yang menghilangkan diri dalam kapasitasnya sebagai orang percaya untuk melayani. Mari Tuhan, Engkau panggil, Engkau urapi sehingga saudara kami ini memberikan pertobatan hidupnya dan mereka kembali melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, untuk mereka Engkau berikan kebaikan yang lebih dari sebelumnya. Tuhan, untuk yang mengalami kedukaan, Tuhan sendiri yang beri penghiburan. Berikan berkat-berkat kekuatan untuk belajar adaptasi, memasuki era baru ketika mereka harus kehilangan saudara-saudaranya ataupun mereka kehilangan sesuatu harta miliknya. Allah yang baik, Allah yang setia, penuh rahmat. Saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis Gereja. Tuhan berkati Bapak Ibu Majelis Gereja dalam pelayanannya, Engkau berikan kepandaian, Engkau berikan kelincahan, Engkau berikan hati yang senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Dan tentu Engkau berikan waktu yang khusus untuk mereka setia melayani sebagai majelis gereja. Dan keluarganya Engkau berikan kelimpahan rezeki ya Tuhan. Sekaligus juga untuk pengurus komisi, baik mereka yang berkarya di anak-anak, komisi remaja pemuda, maupun mereka di Atiuswo, mungkin mereka di KWD dan sebagainya Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja luar biasa untuk memberikan sikap hati yang rajin untuk melayani dan selalu menyala-nyala kepada Tuhan. Untuk tim tanggap darurat COVID-19 Tuhan tetap masih melayani. Tuhan berkati supaya apa yang mereka kerjakan dalam rangka untuk memberikan kenyamanan informasi, penjelasan dan sebagainya, mereka benar-benar diurapi bahwa inilah panggilan kemanusiaan yang dibalut dengan kerohanian gerejawi sebagai anak-anak Tuhan yang peduli terhadap suasana pandemi ini Tuhan. Bapak yang setia, penuh rahmat, tentu kami juga mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat Tuhan yang saat ini belum bekerja, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka yang sekolah, baik dari KP, TK, SD, SMP, SMU, SMK, perguruan tinggi dan sebagainya. Tuhan berkati supaya mereka mendapatkan kebaikan, mereka selalu naik kelas, mereka selalu memiliki kepandaian dalam belajar sehingga memunculkan perubahan ya Allahku. Bapakku yang setia, Bapakku yang penuh rahmat, saat ini kami juga berdoa supaya kehidupan bangsa dan negara kami ini semakin nyaman. Tentu khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam waktu dekat akan ada proses pemilu kada tingkat kabupaten Tuhan. Tentu untuk memilih pimpinan. Tuhan berkati supaya suasana ini damai, baik, lancar dan nantinya akan memunculkan siapa yang akan memimpin wilayah Kabupaten Sukoharjo ini sebagai bupati dan wakil bupati ya Tuhan. Berkati untuk Kabupaten Sukoharjo dan luasnya lagi Indonesia
supaya Indonesia segera keluar dari masalah pandemi ini, sehingga negara ini semakin mantap untuk melakukan karya-karya pembangunan di semua dimensi ya Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami yang ada di pusat sampai daerah-daerah, sehingga mereka menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang bijak, yang pinter, yang kemudian anti korupsi, yang kemudian terus peduli akan masa rakyat Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami. Doa ini kami naikkan di dalam kekuatan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memberkati kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Allah. Dan dalam kita memberikan persembahan ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sentuhan firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita akan berikan persembahan ini tentu sebagai informasi minggu depan, ya, bulan September, kita sudah masuki awal bulan, maka Bapak Ibu Saudara bisa dikumpulkan di rumah dan nanti di awal bulan September bisa disampaikan, diberikan kepada Tuhan di gereja. Nah, untuk itu mari kita memuji nama Tuhan dan Kidung Jemaat nomor 364. Kita akan pujikan bersama-sama. Supaya persembahan kita disucikan Tuhan, mari kita mohon dengan kerendahan hati. Bapakku yang baik, saat ini kami menaikkan syukur kami karena kami dimampukan memperoleh rezeki berkat dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau berkenan menerima, memberkati dan menyucikannya. Allahku yang setia penuh rahmat. Tentu pengembalaan yang dilakukan dalam kehartakan gereja ini yang kupercayakan bagi saudara-saudara kami yang mengelola. Tuhan berkati, Tuhan naungi dengan kasih-Mu, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati hidup pelayanan keluarganya. Allahku yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 16 ayat 21 sampai 28 yang demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis,
Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang mendengarkannya dan melihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dalam kisah Yesus. Kalau kemudian kita selalu diperkenalkan tentang kisah Yesus yang melayani dunia ini, tentu ada hal-hal yang barangkali kita akan menebak-nebak, disuguhi dengan sesuatu yang baik, disuguhi dengan sesuatu yang mungkin standar begitu, standarnya bintang 5 mungkin ya, karena tahu, tapi ternyata Yesus harus benar-benar menghadapi pencobaan, pengujian diri total. Nah, totalnya itu adalah berbicara mengenai situasi di mana ada hal-hal yang sudah dinubuatkan. Dan ini pemberitaan pertama tentang suasana yang akan didalami oleh Yesus, yaitu menderita. Dan penderitaannya itu luar biasa. Tetapi ada saja niatan pemberitaan yang baik ini harusnya kan kemudian diyakini, diimani bahwa tidak hanya dalam sisi penderitaannya saja. Ya, sebagai contoh begini, orang mengikuti ujian nasional. Dulu zaman saya ada evaluasi belajar tahap akhir atau EPTA, ya, ada EPTANAS, pra-EPTA. Sekarang ada semester, ada mid semester, ada ujian nasional, ada ujian berstandar internasional atau nasional, begitu. Macam-macam, ada perubahan di setiap periodenya. Wah, ujian itu susah. Ujian itu berat, harus belajar, harus menghafal, kadang harus jatuh sakit ketika kita bersungguh-sungguh. Tetapi ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita belajar bersungguh-sungguh, yang terjadi adalah apa? Sukses. Nilainya baik. Apa enggak senang? Nah, Yesus pun sebenarnya ini menghadapi, ya kalau bahasa saya sebenarnya pengujian hidup manusia yang diwakili oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu. Yang diangkat, disimbolisasikan melalui karya Kristus. Dia sudah membicarakan tentang aku ini akan dianiaya, dibunuh, salib dan sebagainya. Terus kemudian tapi pada hari yang ketiga bangkit lagi. Lah yang ketiga harinya itu bangkit lagi itu enggak didengar sama para murid-murid, dan itu konyol sekali Bapak Saudara. Para murid ini mendengarnya yang di awal, mendengarnya bahwa Yesus akan kemudian mengalami hal yang mengerikan, ya, di sini dibunuh.
Tidak diingat yang dibangkitkan, tidak diingat yang kemudian mengalami kemenangan. Nah, begitu, mengalami kemenangan. Kalau sudah demikian, yang terjadi adalah para murid harusnya bangga. Tapi tidak. Para murid malah bertanya, apa khususnya Simon Petrus ini yang paling gagah berani. Tidak, sekali-kali tidak akan terjadi. Seandainya itu adalah orang zaman now gitu ya, orang zaman sekarang Bapak Saudara, wah gentle, gagah, satria, luar biasa. Kenapa? Dia akan menjadi orang yang dianggap wih kendali, Benopati gitu ya. Wah, yes orang ini, jos orang ini. Tapi menurut Tuhan Yesus apa? Justru sebaliknya. Apa dikatakan iblis? Petrus sudah. Petrus itu kan murid yang tertua, mungkin kapasitasnya juga cukup, pandai, pemimpin, ketua rombongan barangkali begitu. Tapi dikatakan iblis. Enggak aneh. Yang mengatakan Yesus kok. Coba yang mengatakan saya. Bisa jadi salah. Pendeta juga bisa salah, bisa kadang-kadang itu imajinasinya kadang juga agak benar juga gitu. Jemaat juga demikian, sama-sama. Jadi kita ini sedang berburu berjuang untuk menepis-nepis. Dan saya mengiyakan betul. Memang Yesus harus mengatakan itu. Mengatakan iblis. Memang manusia dianggap iblis seperti saya. Seperti Bapak Saudara yang juga mengalami hal yang sama. Walaupun kita seringkali pinter ngelihat jeleknya orang daripada ngelihat jeleknya diri. Nek wong jahat iki wis wene wae setimpal dengan perbuatannya. Kaya-kaya iki ora ndek dosa. Padahal tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Yang ada itu dosa, hukuman, maut begitu. Kalau enggak ada pertobatan. Nah, ini Petrus dikatakan iblis. Kemudian tidak hanya mengatakan kowe aja memikirke pikirane wong, pikirno pikiran Allah. Dihibur di situ. Tidak hanya sekedar dimaki atau dikata-katain yang seperti itu, tetapi lebih kepada Yesus mengambil inti dari pengajarannya dan ini arahannya, petunjuknya, jalannya, tracknya adalah setiap orang yang mau mengikut aku harus memikul salibnya. Kadang kita harus keluar dari salib Tuhan karena banyak kepentingan duniawi yang kita harus hadapi dalam situasi. Tetapi ingat, kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Belok balik lagi, bengkok luruskan lagi. Terus menerus, katakan di sini mengikul salibku dan mengikut Yesus. Nah, kemudian ada tindakan yang nyata yang Tuhan ajarkan. Hidup itu kalau di lagu itu kan ada lost doll, begitu kan? Memang harus lost, betul. Kita harus lost. Kenapa? Kalau kita nggak lost ini nampaknya kita nggak alkitabiah. Kenapa di sini katakan bahwa barang siapa itu menyelamatkan nyawanya ya kehilangan nyawanya. Tanggung begitu kalau kita ini menyelamatkan nyawa kita dengan kemampuan kita, ya malah justru kita akan jatuhnya pada kekhawatiran. Boleh kadang kita ini juga ada perasaan yang banyak orang sebut khawatir, resah, gelisah. Ya itu menurut manusia yang bilang, yang manusia yang katakan itu normal. Tapi di sini enggak. Bukan berarti membawa buta. Kemudian ada jurang tak lompati, wong jare siapa yang menyelamatkan nyawanya, kehilangan nyawanya. Aku ora wedi kehilangan nyawa. Terus kemudian apa? Wah, ning jurang ya apalagi tingginya itu bermeter-meter di atas 15 meter ya out lah ya. Ya jangan coba-coba. Firman ini bukan untuk dicoba-coba,
gitu. Tetapi untuk dilakukan sesuai dengan perintahnya, jadi enggak main-main gitu loh. Dan ketika kita sudah betul-betul melakukan apa yang disebut dengan memperoleh kehidupan ini, di dunia ini kita memperoleh apapun, tapi kalau kemudian ya kehilangan nyawanya juga enggak penting juga. Jadi di ayat yang ke-26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat memberikan ganti nyawanya? Itu juga jangan tanggung tadi loh. Kita harus los tadi loh. Los rarewel begitu. Relax begitu. Dan ketika sudah begitu Bapak Saudara, tentu kita semua akan melihat kemuliaan. Kita semua akan melihat bahwa anak manusia itu memberikan penghargaan kepada umat ketika dia sudah mengikut. Jadi menjadi pengikut Kristus itu berani, bukan berarti berani yang membabi buta, bukan berani yang konyol, bukan berani yang nekat, yang kemudian seenaknya sendiri, tetapi lebih kepada di sini bahwa anak manusia yang datang dalam kemuliaan itu adalah anak manusia yang diiringi malaikat-malaikat untuk melakukan setiap hal yang baik, termasuk ketika orang yang berbuat baik dalam hidupnya, baik menurut Allah ya, bukan ukuran kita. Kadang-kadang kita sok-sokan mengukur orang, ya kita menghilangkan yang namanya standar Allah, begitu. Kita buat seperti itu. Ya itu mari. Kalau ada yang teman kita salah, tadi di petunjuk baru, jahat, jangan dijahati. Nah sekarang dikaitkan dengan firman ini, yang terjadi ketika Tuhan itu memiliki kapasitas untuk memberikan balasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Salah satunya adalah memikul salib mengikut Tuhan. Kalau dua itu dilakukan, maka kita jadi orang berani, berani jujur, berani untuk melakukan karya pelayanan, apapun itu. Ya, tetapi ya resikonya itu kita kalau sudah ngelihat sesuatu yang nanti berbahaya, ya jangan. Tapi kemudian ketika kita yakin bahwa ini kita lakukan dengan safety, ya kemana-mana pakai masker, kemana-mana kalau kita ketemu air, ada sabun kita cuci tangan, ada hand sanitizer yang bisa kita bawa kemana-mana, atau kita menjaga jarak. Itu kan cara-cara yang berani, berani bertanggung jawab bagi diri sendiri dan orang lain. Bagaimana kalau kita ini enggak setia untuk itu? Ya barangkali kita enggak akan selesai-selesai di era pandemi ini, di situasi ini kita enggak akan selesai-selesai. Akan ada orang yang terpapar, ada kampung yang di karantina, di lockdown, akses jadi sulit. Kita mau pergi ke teman kita, ditutup di portal dan sebagainya. Maka mari kita tetap berani, tetapi berani kita ini berani mengikuti Yesus. Berani bertindak karena kita ini mengikuti Yesus, melakukan perkara yang besar gitu ya. Baik Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita akan sama-sama menaikkan saat teduh. Mari kita berteduh di dalam naungan kasih Allah. Kita lanjutkan dengan kita berdoa seperti ajaran Tuhan Yesus Kristus yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini pada kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Di nyanyian Kidung Jemaat nomor 40, kita pujikan bersama-sama.
Saudara, kita akan bersama-sama memberikan pengakuan iman rasuli dan bersama-sama dengan orang di sepanjang abad dan masa, malah kita menguatkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita undur dari peribadahan kita dan kita melakukan karya pelayanan di tengah keluarga dan di kehidupan bersama masyarakat. Kita diutus untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang berani. Berani bukan berarti kita ini mengambil resiko-resiko kekonyolan, tetapi lebih kepada berani mengikuti Yesus dengan berani. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian kini sepanjang segala abad. Amin.